Apa itu qaza? Disebutkan di dalam buku-buku fikih, qaza adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik secara acak. Jadi di sini pendek, di sini panjang, sini pendek, sini panjang, seperti itu ya. Sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi, qaza adalah mencukur sebagian kepala secara total. Jadi artinya dia mencukur di sini misalnya habis sama sekali, lalu di atas dibiarkan, di sini habis dibiarkan lagi, seperti itulah. Jadi kayak belang-belang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW naha anil qaza, bahwasanya Rasulullah SAW melarang tentang qaza. Dan ditanyakan kepada Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar dan termasuk ulama tabi'in yang masyhur rahimahullah. Ditanyakan kepada Nafi', sebagian kepala anak kecil digundul dan sebagian lainnya ditinggalkan. Artinya waktu ditanya apa itu qaza, maka Nafi' menjawab, sebagian kepala anak kecil yang digundul dan sebagian lainnya ditinggalkan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW sangat melarang masalah ini. Pada saat melihat ada anak kecil atau ada seseorang yang tercukur sebagian dan dibiarkan sebagiannya, maka beliau mengatakan cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Ulama juga menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam buku Syarah Mumti' di jilid 1 halaman 167. Beliau mengatakan bahwasanya ulama menyebutkan qaza itu memiliki 4 bentuk yang dilarang. Yang pertama, menggundul tanpa berurut. Dia menggundul bagian kanan, bagian kiri, ubun-ubun dan tengkuknya. Maksudnya salah satu dari sudut-sudut ini saja. Kemudian yang kedua, ini tentu sudah kita tahu sekarang ya, karena ada banyak orang ikutin, kepalanya ditipiskan sebagian rambut lalu diukir-ukir lagi ya. Jadi ada yang botak sekali, ada yang rambutnya tipis, ada yang panjang ya, seperti itu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, menggundul bagian tengah dan meninggalkan 2 bagian lainnya. Dia bagian tengah gundul, sementara kiri kanannya enggak digundul. Kemudian yang ketiga, menggundul samping-sampingnya dan membiarkan bagian tengahnya. Ini yang digundul dan tengahnya dibiarkan. Yang keempat, menggundul ubun-ubun saja dan membiarkan bagian yang lainnya. Artinya menggundul bagian ubun-ubun saja dan membiarkan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan qaza itu sendiri. Dan ini semuanya dilarang, kecuali kata para ulama dalam kondisi memang dia darurat, dalam keadaan darurat. Misal dia lagi bekam. Orang kalau bekam, misal dia mau bekam di daerah ubun-ubun kepalanya, kalau ada orang sering mengalami sakit kepala, sunnah untuk membekam bagian kepala, baik itu bagian tengah ataupun bagian kiri kanan, bagian belakang kepalanya. Maka ini mungkin digundul, dicukur, itu tidak ada masalah. Atau orang naudzubillah kecelakaan sobek, harus dijahit, digundul sebagiannya ya. Atau ulama juga mengatakan ada orang yang kena misalnya penyakit tertentu ya, yang penyakit ini memang ditumbuhi oleh rambut, kemudian dia lagi umroh misalnya ya, lagi haji, sunnah Nabi gundul bagi laki-laki, maka dia cukur semuanya. Tapi ada misalnya di sisi kanannya itu ditumbuhi rambut, kalau dikerok maka itu mungkin akan membuat luka, karena memang dasarnya ada luka di situ. Ini semua keadaan-keadaan darurat yang keluar dari larangan-larangan tadi. Tapi kalau selain daripada ini maka tidak boleh sama sekali ya, tidak boleh sama sekali untuk dilanggar. Apapun alasannya tentu kita berusaha untuk menghindar. Dan juga ada satu poin juga yang masuk dalam masalah ini adalah, maksudnya tidak masuk dalam larangan qaza kalau orang menipiskan tapi bukan menghabiskan ya, dia memotong, karena umumnya sebelah kanan kiri kita pasti lebih pendek daripada yang di tengah, yang di atas. Kalau ini juga dilakukan karena merapikan saja, karena bagian atas memang umumnya lebih panjang dan itu tidak terlalu beda jauh, maka juga tidak masuk dalam masalah qaza ini. Jadi qaza itu betul-betul perbedaannya jauh sekali. Jadi yang satu panjang, yang satu gundul sama sekali ya.
Teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih rambut itu bersyukur. Ya. Saya pernah subhanallah mampir di Turki waktu mau umroh, ada plus Turki. Kami lagi sarapan, saya sama ayah sama ibu saya lagi duduk kebetulan. Kemudian kami sarapan pagi, ada orang tiba-tiba muncul. Batok kepalanya itu dibungkus sama perban semua. Dan ada banyak darah-darah gitu. Saya bilang, waktu itu sempat ditanya oleh ayah saya, kira-kira kenapa? Saya bilang, saya nggak tahu. Mungkin orang kecelakaan, gitu kan. Karena kelihatan kayak batok kepalanya itu semuanya dibungkus perban dan seperti orang yang luka gitu ya. Tapi subhanallah nggak lama kemudian muncul lagi 2 orang sama persis begitu. Nggak lama kemudian muncul lagi 3 orang. Restoran banyak penuh dengan manusia-manusia seperti itu. Ya. Maka mulai muncul pertanyaan saya, kalau kecelakaan masa semuanya ini kecelakaan? Saya sempat tanya waktu itu, ada satu orang Turki kita tanya, ini kenapa? Oh enggak, ini orang-orang yang mau nanam rambut. Nah, jadi rupanya rambutnya mereka tidak tumbuh, mereka nanam. Satu rambut itu nilainya mahal, $10. Ya. Kalau antum Masya Allah tumbuh rambutnya, dirawat, bersyukur kepada Allah SWT. Kita juga tahu hadis Bukhari tentang 3 orang yang diuji dari Bani Israel. Ya, yang diuji dari Bani Israel. Yang satu botak, yang satu kena penyakit kulit, gitu kan? Yang satu buta. Kami saksi bahasan kita adalah orang yang tadinya rambutnya, kepalanya botak. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat, apa yang paling kau sukai? Dia mengatakan, saya ingin rambut yang indah dan juga saya berharap agar hinaan orang tidak ada yang datang kepada saya. Maka akhirnya diberikanlah rambut tersebut. Intinya hadis Bukhari ini menjelaskan tentang kemuliaan rambut itu. Cuma memang dalam perawatannya tidak boleh ada hal-hal yang dilarang, termasuk masalah kaza yang baru saja tadi kita jelaskan ya. Jadi ini harus dihindari, jangan sampai kita lakukan tentunya ya.